Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 5 Agustus 2021 dalam pekan ke-18 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Bilangan bab 20 ayat 1 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Petrus dalam bacaan Injil hari ini menjawab dengan sangat tepat pertanyaan Yesus. Yesus pertama-tama bertanya kepada para muridnya, menurut orang-orang di luar sana, apa kata mereka tentang anak manusia? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia atau salah seorang nabi. Lalu Yesus bertanya khusus kepada para muridnya, tapi menurut kamu, siapakah aku? Petrus dengan sangat tepat memberikan jawaban. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus tahu bahwa Yesus memang Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi apakah dia mengerti dengan jawabannya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Bacaan Injil juga menguraikan bagaimana sesungguhnya Petrus tahu jawaban itu, tetapi tidak mengerti apa yang dijawabnya. Itu terbukti ketika Yesus berbicara mengenai Mesias yang harus menderita, bahkan dibunuh, tetapi juga bangkit pada hari yang ketiga. Petrus menarik Yesus ke belakang dan mengatakan kepada Yesus supaya hal itu, penderitaan dan kematian, tidak boleh dialami oleh Yesus. Dan apa reaksi Yesus? Ia membentak Petrus dan berkata, enyahlah iblis. Engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, tetapi bukan kehendak Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang Yesus alami dari Petrus, mungkin juga Yesus alami dari kita. Kita tahu banyak tentang kekatolikan. Kita tahu tentang gereja, kita tahu tentang strukturnya, kita tahu tentang cara kerjanya, kita tahu sakramen-sakramen. Tetapi ketika kepada kita ditanyakan arti yang sesungguhnya dari yang kita tahu, banyak kali kita memang tidak mengerti. Saudari dan saudara yang terkasih, ketidaktahuan atau lebih tepatnya, kalau kita tidak mengerti apa yang kita tahu, itu membawa konsekuensi bahwa akhirnya kita tidak bisa menghayatinya dengan baik apa yang kita tahu, karena kita tidak mengerti. Kita tahu sakramen-sakramen, tapi apakah kita sungguh mengerti sakramen-sakramen itu? Apakah yang kita tahu tentang sakramen, lalu kemudian kita hayati dengan benar karena kita mengerti? Atau kita ternyata tidak mengerti dan itu nampak dalam keseharian kita, dari hidup kita yang tidak mencerminkan pemahaman kita tentang sakramen-sakramen itu. Entah itu sakramen baptis, atau sakramen krisma atau penguatan, entah itu sakramen pengakuan dosa, rekonsiliasi, entah sakramen ekaristi, ataupun sakramen-sakramen yang lainnya. Masih ada banyak hal lagi yang kita tahu tentang kekatolikan, tentang strukturnya, adanya lingkungan, adanya wilayah,
adanya ketua lingkungan, adanya koordinator wilayah, dan lain-lain sebagainya. Kita memang tahu, tetapi kita terkadang atau mungkin banyak kali tidak mengerti tentang itu. Karena itu, ketika kepada kita dituntut pemahaman kita tentang semua yang kita tahu, atau ketika yang seharusnya kita lakukan apa yang kita tahu, ketika dituntut dari kita, kita akhirnya mengalami kebingungan, atau kita mengeluh, atau kita mungkin tidak mau. Contoh, kita tahu bahwa setiap orang yang dibaptis, dia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalani hidup menggereja dengan baik. Dia mesti bersedia juga untuk dipilih dan memilih orang-orang, misalnya sebagai ketua lingkungan, sebagai korwil, ataupun yang lain. Namun, ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita justru nampak ketika kita terpilih misalnya, kita malah tidak mau melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Banyak kali orang terpilih menjadi calon ketua lingkungan, calon korwil, atau calon ketua seksi tertentu, dan lain sebagainya. Orang banyak kali tidak mau. Tapi dia tahu tentang itu. Tapi dia tidak mengerti. Dan itu buktinya karena dia tidak mau melaksanakan apa yang dipercayakan oleh Allah melalui gereja, melalui umat yang memilih dia. Entah untuk menjadi ketua lingkungan, atau korwil, ataupun yang lain. Sama persis dengan Petrus. Tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi tidak mengerti apa yang dia tahu. Karena dia punya pemahaman sendiri tentang itu. Itulah yang membuat Yesus menghardik dia, membentak dia. Enyahlah iblis. Engkau berpikir apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, lagi-lagi kepada kita diperlihatkan sikap tidak baiknya bangsa Israel. Sikap menggerutu, sikap bersungut-sungut. Mungkin itu sikap dasar orang Israel kali. Mungkinkah sikap dasar itu juga menjadi sikap dasar kita? Karena kita adalah Israel yang baru. Karena pembaptisan yang kita terima. Saudari dan saudara yang terkasih, seperti apapun sikap orang Israel, Allah tetap memenuhi kebutuhan mereka. Dalam bacaan pertama diceritakan kepada kita bagaimana Allah memberikan kepada mereka air yang mereka minta dari batu karang. Saudari dan saudara yang terkasih, kita membutuhkan air, bahkan air kehidupan. Dan air kehidupan kita tidak lain tidak bukan adalah batu karang yang sejati, yakni Yesus Kristus. Daripadanya mengalir air kehidupan, dan daripadanya kita memperoleh kehidupan itu. Tuhan memberkati.